Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi, jurnalis iNews di Kejaksaan Agung Jakarta. Ya, selamat malam Indra. Bagaimanakah perkembangan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka? Baik, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkait tindak korupsi yang dilakukan Jampitsus ini FA ini masih terus bergulir. Untuk saat ini memang sudah sepi, Camar. Kami juga hanya bisa melaporkan dari luar Kejagung RI Jakarta Selatan, dikarenakan memang untuk area dalam sudah disterilisasi oleh Kejagung. Adapun tadi Camar, kami informasikan kembali bahwa tadi Kejagung RI melakukan konferensi pers yang digelar pada pukul 15 sore tadi. Ini kurang lebih 15 menit lamanya Camar, ini dihadiri oleh para tim daripada Kejagung maupun juga dari Polda Metro Jaya, dan juga diwakilkan juga oleh dari Komisi 3 DPR RI, dan juga Habibur Rahman dan juga Sahroni juga memantau jalannya konferensi pers pada hari ini yang dilakukan oleh Kejagung. Dan kalau kami informasikan bahwa Camar, tadi FA ini resmi mengundurkan diri. Surat permohonan juga sudah diterima oleh Kejagung. Burhanuddin sudah menerima secara langsung dan mulai penonaktifan ini sejak pada hari ini 11 Juli 2026. Adapun memang untuk terkait tindak lanjut dugaan korupsi yang terlibat dari FA ini, Camar. Adapun juga memang tadi bahwa memang untuk ini menarik ya, Camar, setelah melakukan pengunduran diri sore hari tadi ditetapkan FA sebagai tersangka dalam kasus TPPU atau tidak pencucian uang dan juga korup lainnya, Camar. Dan juga ini tidak sendirian, ada satu lagi di pihak swasta yang sudah dinyatakan tersangka oleh Kejagung. Dan memang ini menarik juga nih, Camar, yang sebelumnya memang untuk terkait Kortas Tipikor Polri ini tadinya menyelidiki dalam kasus ini, dan pada hari ini memang sudah resmi mengalihkan atau melimpahkan daripada data ke Kejagung RI untuk sebagai tindak lanjut penyelidikan. Hal ini memang dilakukan untuk melakukan sinergitas yang harus terus berjalan guna untuk memastikan kalau kedua institusi ini masih baik-baik saja ataupun dalam kondisi baik, dan mereka juga nantinya akan berkolaborasi dalam proses penyidikan lebih lanjut ini. Adapun tadi juga meskipun daripada penyelidikan pemindahan perkara kasus pindahkan ke Kejagung, namun Kejagung RI juga pastinya akan melibatkan daripada Kortas Tipikor Polri yang nantinya guna untuk menemukan daripada bukti-bukti lainnya yang nantinya akan bisa mempercepat proses hukum ataupun perkara daripada hal ini. Dan memang diketahui, Camar, dalam hingga sampai saat ini Polda Metro Jaya juga sudah memeriksa sebanyak 15 saksi dan 13 saksi ini yang harus diperiksa ataupun dilakukan penggeledahan di beberapa titik. Dan salah satunya adalah di rumah di Sentul Bogor. Ini adalah milik rumah pribadi FA selaku mantan Jampitsus Kejagung RI. Dan memang pada hari ini juga, Camar, terlebih daripada terkait kasus lanjutan dari FA ini juga tadi konferensi tadi juga memberikan informasi terkait PLT yang akan menggantikan FA sebagai Jampitsus ini pengganti sementara sampai adanya nanti Jampitsus yang resmi akan dilantik nanti. Ini juga bernama Rudi Margono sebagai PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang nanti akan terus menjalani atau mendalami proses hal ini ataupun kasus daripada suap yang kita bisa lihat bersama bahwa memang beberapa hari lalu kepolisian RI melakukan sejumlah titik dan menemukan sejumlah barang bukti ini uang hingga 460 miliar lebih, dan juga ditemukan daripada rumah daripada FA mantan Jampitsus ini 72 lebih kilogram batang emas, dan memang saat ini masih melakukan penyidikan lebih lanjut. Adapun memang untuk terkait FA meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Camar, ini masih belum ditahan begitu. Yang mana untuk satunya yang DR ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya sejak pada 10 Juli, namun hingga ditetapkan tersangka ini dari FA ini masih belum ditahan. Dan memang untuk kami konfirmasi tadi terkait posisi ataupun di mana lokasi FA saat ini, namun enggan menjawab, dan memang sampai saat ini belum diketahui terkait posisi dari FA sendiri, Camar. Dan nanti kami akan menginformasikan kembali update terkait apakah nanti FA ditahan sementara di Kejagung ataupun nanti di Polda Metro Jaya. Kami akan informasikan kembali kepada Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri, ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Febri mengajukan mundur dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli. Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Semua pihak diimbau menghormati proses hukum yang berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Agung telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Jampitsus. Kejaksaan Agung pun menegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rudy Margono ditunjuk sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menggantikan Febri Adriansyah yang mengundurkan diri. Rudy pernah menjabat Kabadiklat Kejagung dan Kejati DKI Jakarta. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono sebagai PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menggantikan posisi Febri Adriansyah. Penunjukan tersebut dilakukan setelah Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Alasan pengunduran diri Febri untuk menjaga komitmen, integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum, mengingat sedang ada proses hukum yang saat ini ditangani penyidik Polri. Rudy Margono merupakan jaksa senior kelahiran Magetan, Jawa Timur pada 6 Desember 1969. Ia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya pada 1992, kemudian meraih gelar magister hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 2002. Pendidikan akademiknya berlanjut hingga meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Brawijaya pada 2021. Sebelum dipercaya menjadi PLT Jampitsus, Rudy menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas. Ia juga pernah memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kejaksaan RI, serta menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan kejaksaan, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengalaman di bidang pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu alasan penunjukannya mengisi kekosongan jabatan Jampitsus. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang disampaikan pada 29 Maret 2026 untuk pelaporan periodik tahun 2025, Rudy Margono tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 7,2 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan berbagi informasi Anda usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.